kanker serviks ini dia itu mampu dicegah, mampu dideteksi secara dini, dan juga saat ini sudah ada vaksinnya untuk para wanita yang memerlukan vaksin HPV. Nah, untuk saat ini masih banyak masyarakat yang belum memahami terkait apa itu kanker serviks, apa itu bahayanya, dan bagaimana cara penularannya. Nah, siang hari ini kita akan membahas tema kita terkait HPV dan juga kanker serviks, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Telah hadir bersama kita narasumber kita, Dr. Heni, spesialis obstetri dan juga ginekologi Rumah Sakit Emma. Selamat siang, dokter. Terima kasih ya, dokter, karena sudah berkenan hadir dalam ngobrol bareng secara santai terkait kanker serviks. Oke, jadi pertama-tama nih dok, saya mau sharing, mau tanya ya dokter. HPV itu sendiri itu apa sih dokter? Ya, terima kasih atas undangannya. Jadi sebenarnya apa sih itu HPV? HPV itu adalah Human Papilloma Virus. Ini adalah sejenis virus yang sangat umum. Nah, sebenarnya salah satu infeksi menular seksual yang paling sering terjadi di dunia ini dari HPV. Dan ada lebih dari 100 jenis tipe HPV-nya. Sebagian besar tidak berbahaya dan hanya menyebabkan seperti kutil atau kutil kelamin. Nah, tapi ada sekitar 14 tipe yang disebut tipe resiko tinggi. Nah, di antaranya ada yang tipe 14 dan 16 dan 18 yang bertanggung jawab atas sekitar 70% kasus kanker serviks di dunia ini. Jadi bayangkan HPV itu seperti keluarga besar, ada yang anggotanya jinak, tapi sebaliknya ada yang berpotensi menimbulkan masalah serius kalau dibiarkan. Oke, jadi tadi ada 100 macam ya dok? Lebih ya. Nah, tapi hanya ada 14 tadi yang, jadi apakah semua infeksi HPV itu bisa menyebabkan kanker serviks, dokter? Tidak. Jadi ini penting diluruskan, sebagian besar infeksi HPV sekitar 80-90% akan dibersihkan oleh sistem kekebalan tubuh kita. Nah, jadi ini apa namanya? Dalam waktunya tapi ya tidak cepat ya. Begitu terkena mungkin sekitar 1-2 tahun akan dibersihkan. Nah, awalnya memang tidak bergejala dan akan dibersihkan dengan sistem imun tanpa pengobatan khusus. Yang menjadi masalah adalah kalau infeksi oleh tipe resiko tinggi ini cenderung menetap dan persisten bertahun-tahun, barulah dari situ bisa muncul perubahan sel yang mengarah ke prekanker lalu kanker, dan prosesnya pun lama, bisa 10-20 tahun prosesnya dari awal infeksi sehingga CA-cervix. Itu berarti prosesnya itu nggak langsung ya dok ya, makanya terkadang itu nggak langsung kedeteksi kanker serviks, butuh waktu, ternyata virus ini 10-20 tahun baru dia akhirnya bisa menyebabkan kanker serviks ya dokter. Oke, jadi kalau kanker serviks itu sendiri itu apa sih dokter? Nah, kanker serviks itu sendiri kan perubahan dari sel-sel normal di dalam serviks itu menjadi sel-sel abnormal yang ganas ya, dengan perubahan intinya itu tidak cuma selnya tapi intinya itu sudah berubah menjadi sel yang abnormal, yang ganas gitu, dan itu akan menyebar ke semuanya, makanya kan disebut kanker. Nah, prosesnya sendiri itu bertahap dan panjang yang tadi saya sebutkan 10-20 tahun. Jadi bukan proses yang instan, dan virus HPV ini pertama masuk ke sel-sel di dalam rahim, lalu jika infeksinya menetap, virus ini bisa mengganggu cara-cara dari sel normal ini untuk membelah diri secara normal, lama-kelamaan jadi abnormal. Nah, termasuk intinya. Jadi intinya itu padat sekali gitu. Nah, terus dia juga yang kita sebut lesi prakanker. Kalau yang lesi prakanker kan dari seluruh lapisan di mulut rahim kan ada nanti dibagi 3, 1, 2, 3 kan. Kalau yang lesi itu masih mungkin nembus 1/3 atau 2/3. Kalau yang kanker kan udah nembus sampai dasarnya. Nah, kalau tidak terdeteksi dan tidak ditangani, sel abnormal ini bisa berkembang menjadi sel kanker.
Justru karena proses lambat inilah kanker serviks itu menjadi salah satu kanker yang paling bisa dicegah asal terdeteksi di fase prakanker dan sebaiknya dan sekarang sudah ada vaksinnya ya, yang terutama yang nanovalen untuk mau melawan 9 strain virus. Oke oke Dokter. Jadi kan tadi dokter bilang kalau butuh waktu 10 sampai 20 tahun. Awalnya dia lesi prekanker dulu. Biasanya Dok, gejala awal apa sih yang paling sering dirasakan bagi penderita kanker serviks ini? Gitu. Jadi awalnya itu kan tadi lesi prekanker, kira-kira gejala apa yang biasanya mungkin muncul Dok dan perlu menjadi perhatian? Mungkin kalau pada wanita itu awalnya kan sering tidak ada gejala ya, awalnya sering sekali tidak ada gejala, oleh sebab itu kan memang disarankan setiap wanita itu nanti ada screeningnya, kita punya screeningnya antara setiap usia dan setiap golongan itu berbeda. Tapi memang rata-rata kita sarankan ada tes pap smear 3 dan HPV DNA 3 sampai 5 tahun sekali pada hasil yang normal. Tapi pada hasil yang tidak normal kita bisa tergantung hasilnya nanti kita ulangnya mungkin lebih cepat lagi. Jadi memang pertama itu hanya bisa dideteksi dari pemeriksaan aja ya Dok, Iya, HPV DNA sama tadi pap smear. pap smear. Berarti itu menjadi pemeriksaan yang standar utama awal ya Dokter untuk mendeteksi. Dari situ kita bisa langsung mengetahui berarti ya Dok, ini pasti pasien ini ke arah kanker serviks, bisa jadi bukan gitu. Berarti dia merupakan pemeriksaan awal yang standar ya Dokter ya? Iya, jadi kayak screening awal yang bisa yang sangat sangat minimal invasif untuk mendeteksi gejala awalnya. Karena pada gejala awal tidak ada rata-rata tidak ada keluhan. Kecuali nanti pada gejala yang lebih lanjut biasanya sudah ada kayak perdarahan setelah berhubungan, perdarahan yang nonstop. Nah itu. Kalau itu sudah lain lagi nanti kita bahasnya. Oke. Dokter, jadi kanker serviks ini disebabkan karena human papilloma virus itu tadi. Jadi bagaimana si human papilloma virus ini dapat menular dan apakah orang yang tertular itu bisa tidak menyadari kalau dia tuh sedang tertular gitu? Bisa. Jadi ini kan virus HPV ini kan bisa menyerang wanita dan pria ya, bukan hanya wanita saja. Mungkin kalau pria ini perlu ditekankan bisa kena juga ke kanker penis dan bisa juga yang dari yang tidak ganas itu seperti kutil-kutil gitu ya. Nah, memang kebanyakan kanker penularan utamanya dari HPV dari pria wanita ini melalui kontak dari kulit ke kulit di area genital biasanya saat beraktivitas seksual. Baik, ini perlu diingat bisa kena dari walaupun aktivitas seksualnya dari vagina, anal atau dari anus maupun oral itu bisa terkena. Yang perlu digarisbawahi adalah penularannya tidak selalu memerlukan penetrasi penuh. Jadi walaupun tidak intercourse penuh gitu, virusnya dapat sudah terkena karena melalui dari kontak kulit di area intim, ya kan? Oh, jadi ternyata teman-teman Ematok semua, ternyata virus HPV itu bukan hanya menyerang wanita saja ya Dok. Jadi ternyata dia juga bisa menyerang laki-laki dan bahkan bisa menyebabkan seperti yang tadi Dokter Heni katakan, bisa menyebabkan kanker penis gitu ya Dok. Kanker anus juga. Nah, gitu. Dok, kan memang dia rata-rata penularannya lewat seksual ya Dokter, maaf. Nah, kalau misalnya seseorang itu menggunakan alat pengaman, apakah itu akan dapat mengurangi resiko tertular? Bisa mengurangi, tapi tidak selalu 100% ya, karena kan yang terlindung mohon maaf hanya area genitalnya aja, tapi kan banyak area lain. Dan juga kan penularannya kan tidak hanya vagina, bisa yang oral juga bisa. Oke dokter, nah jadi
Ternyata HPV ini sangat berbahaya ya dokter ya, bukan Mhm. hanya untuk perempuan, teman hematop ternyata juga berbahaya untuk laki-laki. Mhm. Nah dokter, kalau untuk di perempuan, gejala apa yang perlu diwaspadai oleh perempuan dan kapan seseorang itu harus mulai memeriksakan diri ke dokter? Mhm. Jadi selain memang, apa namanya, memang resiko yang lebih tinggi tentu saja ya nomor satu adalah, mohon maaf ya, memiliki banyak pasangan seksual atau pasangannya bergonta-ganti. Dan tentu saja yang memulai aktivitas seksualnya di usia yang sangat-sangat muda dan Oh, dan oke. dan tidak menggunakan pelindung sama sekali, itu bisa lebih sering terkena yang seperti itu. Oke, oke, oke. Jadi kapan dok harus segera memeriksakan diri ke dokter? Begitu muncul gejala seperti, contoh ya perdarahan setelah berhubungan badan atau perdarahan walaupun loh mensnya saya sudah selesai kok Mhm. tiba-tiba muncul walaupun sedikit-sedikit. Nah, terus kok yang paling sering juga kadang loh saya ini sudah menopause, kok tiba-tiba berdarah. Terus kenapa saya ada keputihan yang banyak sekali, berbau, tidak sedap, atau warnanya itu berubah gitu. Nah, itu Mhm. harus dicekkan. Dan juga kok ada nyeri panggul, nyeri perut, dan apa namanya, nyeri saat berhubungan intim gitu. Oh gitu. Mhm. Jadi tadi gejala awalnya itu seperti perdarahan ya dokter ya, di Mhm. luar masa menstruasi, Mhm. kemudian nyeri pada saat berhubungan, kemudian ada perdarahan padahal sudah menopause ya dokter, terus juga tadi yang paling sering mungkin keputihan ini ya dokter, paling sering menjadi gejala awal yang perlu dideteksi dengan pemeriksaan tadi Pap smear dan juga HPV DNA. Oke dokter. Nah, lalu Dok, sekarang ini kan sudah ada yang namanya vaksin HPV Mhm. untuk pencegahan. Jadi kan lebih baik mencegah daripada mengobati ya dokter ya. Mhm. Nah, vaksin HPV itu sudah bisa untuk umur berapa saja ya dok? Vaksin HPV ini ya, cowok juga perlu pria dan wanita Hmm. dua-duanya divaksin ya. Dan bisa divaksin dari usia mungkin 8, 9 tahun dan itu apa namanya, makanya ini adalah masuk dari program pemerintah yang Hmm. baru ya, untuk mencegah dan dimulainya di sekolah ya. Hmm. Pemerintah sudah mulai menggelontorkan vaksin HPV gratis untuk anak usia sekolah karena memang targetnya usia 9 sampai 14 tahun karena dianggap idealnya diberikan sebelum aktif berhubungan seksual, ideal. Jadi memang pada usia yang lebih muda supaya respon imun tubuh ini terhadap vaksin juga paling optimal. Tapi terdapat vaksin catch up divaksin lagi, tetap dianjurkan untuk remaja dan dewasa muda hingga usia 26 tahun. Bahkan pada beberapa kondisi tertentu, pada beberapa pasien yang tidak mendapatkan vaksin pada usia muda, mungkin bisa usia yang lebih matang, tetap kita bisa dilakukan vaksin. Oh, oke baik dokter. Jadi mulai pada usia 9 sampai Sampai 14 14 tahun. tahun Mhm. teman hematop. Nah, dokter ada kabar baiknya ya, di Rumah Sakit EMA ini sudah bisa untuk vaksin HPV ya Oke, dokter. oke. Jadi di Rumah Sakit EMA ini kami sudah menyediakan vaksin HPV. Jadi teman hematop semua yang berusia 9 sampai 14 tahun dan yang sudah menikah ya Mhm. dokter, itu boleh ke Rumah Sakit EMA untuk melakukan vaksin HPV. Selain itu juga kita sudah bisa Pap smear ya dokter ya. Jadi kita sudah bisa Pap smear. Jadi silakan teman hematolog semua untuk ke Rumah Sakit EMA untuk vaksin HPV dan juga untuk Pap smear. Nah, Mhm. dokter, jadi berarti kan yang sudah menikah itu juga boleh ya dokter untuk Mhm. vaksin HPV. Apakah harus pemeriksaan apa Pap smear dan HPV DNA dulu dokter untuk vaksin HPV? Disarankan seperti itu. Yang Jadi sudah kita menikah. bisa screening dulu, terus Mhm. nanti kita lihat. Tapi jangan salah, walaupun sudah menikah pun tetap bermanfaat di vaksin HPV. Karena banyak yang mengira kalau sudah menikah itu berarti sudah terlambat. Nah, Mhm. padahal seseorang mungkin belum terpapar semua tipe HPV yang dicakup dalam vaksin tersebut. Jadi
vaksin tetap memberikan perlindungan yang baik terhadap tipe-tipe yang belum pernah terinfeksi gitu. Jadi tetap bisa, tapi kalau memang bisa, memang screening kita tetap jalan terus. Oh, baik dokter. Mhm. Jadi memang, harus screening awal ya, harus tetap Mhm. screening dulu baru vaksin HPV. Jadi untuk yang Mhm. menikah gitu ataupun belum menikah itu wajib untuk vaksin HPV, nggak hanya perempuan ya dokter, Mhm. laki-laki juga boleh untuk vaksin Mhm. HPV. Mhm. Nah, dokter tadi kan, sempat dokter singgung terkait, untuk pemeriksaan standar awal itu adalah dengan pap smear Mhm. dan juga kan IVA test ya dokter ya? Mhm. Nah, apa sih dok perbedaan antara pap smear dengan IVA test itu? Kalau pap smear itu mengambil sampel sel dari selai rahim, jadi diusap dengan nanti ada brush-nya itu, lalu Mhm. diperiksa di bawah, mikroskop nanti. Nah, lah apa namanya, untuk melihat apakah ada sel-sel yang tidak normal tadi. Mhm. Hasilnya memang lebih detail dan akurasinya tinggi, terutama yang fluid ya, Oh. yang fluid type yang pap smear terus yang pakai cytobrush itu lebih bagus. Mhm. Tapi memang butuh waktu dan ini harus ada persiapannya juga. Jadi contoh untuk pap smear tidak boleh ada perdarahan dan tidak boleh, kalau bisa memang tidak ada keputihan atau cairan-cairan lainnya selama Oh. minimal 3 hari baru kita lakukan pap smear-nya, dan tentu saja jangan berhubungan seksual juga ya, Mhm. 3 hari sebelum pap smear-nya. Oh gitu dokter. Kalau IVA itu nanti itu, kita tesnya itu lebih, jadi IVA itu tes yang lebih sederhana dan simpel. Kenapa banyak digunakan? Karena dia itu bisa digunakan pada vaskes-vaskes yang memiliki keterbatasan terutama yang mungkin di daerah 3T itu ya. Jadi Mhm. IVA itu apa? Jadi kita pakai spekulum, terus kita ini serviknya kita usapkan cuka. Nanti kalau ada Mmm. perubahan warna atau tidak. Terus nanti setelah itu kita teteskan povidin iodin. Jadi kita lihat apakah ada perubahan warna atau tidak. Oh. Jadi kan dengan tes sesimpel itu kita bisa melihat, oh kelihatannya ada resikonya. Jadi kita dari vaskes itu kan bisa dilakukan di vaskes 1, nanti bisa dirujuk ke vaskes yang lebih lanjut. Oh, oke Mhm. dokter. Nah, Mhm. dari 2 pemeriksaan itu dokter, mana yang lebih dianjurkan biasanya? Pap smear dan juga ya, atau kalau memang seperti di kota, kita Mhm. bisa lebih akurat yang HPV DNA. Itu, Oh. sama mirip seperti itu, tapi di HPV DNA kita bisa lihat untuk yang ganas-ganas, apa, Oh. virus yang ganas itu. Oh, baik Mhm. baik dokter. Jadi lebih pap smear ya dokter yang Mhm. dianjurkan dan HPV DNA. Nah dokter misalnya dari hasilnya itu pap smear ternyata negatif. Lalu kapan sebaiknya seseorang itu melakukan pemeriksaan ulang? Pemeriksaan ulang kalau dia memang HPV DNA-nya negatif ya bisa 5 tahun, tapi kalau yang positif mungkin lebih cepat, bisa sekitar 3 tahun gitu, dan Oh, tergantung apakah ada hasil-hasil lain yang terbacanya. oke Mhm. oke dokter. Jadi kalau yang pakai HPV DNA itu kalau negatif ya pengulangannya 5 tahun Mhm. ya dokter ya? Oke. Dokter sakit kah dok pemeriksaan itu? Pap smear Enggak dan sih HPV DNA? enggak sih, apa namanya, pemeriksaannya enggak. Jadi mungkin untuk, apa namanya, umumnya sih nggak sakit ya. Jadi mungkin yang tidak nyaman adalah pada waktu dimasukkan untuk, apa namanya, Cocok bebek. cocok bebeknya itu, Heeh. apa, saya juga pernah mencoba, memang tidak nyaman sih untuk yang cocok bebeknya. Tapi kembali lagi proses pap smear ini cepat. Jadi mungkin untuk membantu mungkin bisa pasiennya mengalihkan perhatian dengan nonton atau Mhm. apapun. Jadi selama proses pengerjaannya lebih rileks gitu. Oke Mhm. dokter, jadi teman Emato, pemeriksaan pap smear itu tidak sakit ya, Mhm. sakitnya hanya sedikit aja ya dok pas masuk, Mhm. cocor bebeknya, tapi manfaatnya itu yang penting. Jadi sakit di awal sedikit saja dan ada persyaratan ya dokter kalau sebelum pap smear itu ya, jadi Mhm. tidak boleh berhubungan dulu selama 3 hari, kemudian jika ada keputihan tadi harus dibersihkan dulu ya dokter, Diobati dulu. diobati dulu gitu. Jadi
teman hematolog di rumah sakit EMA kita juga bisa pemeriksaan pap smear yang bisa dilakukan langsung oleh dokter spesialis kandungan kita, Dokter Henny, spesialis obstetri dan ginekologi. Jadi jangan takut untuk melakukan pemeriksaan pap smear karena itu tadi pencegahan lebih baik daripada pengobatan, ya dokter ya. Oke, sekarang kita lagi banyak dokter ini yang viral-viral di media sosial, pertanyaan-pertanyaan yang viral di media sosial ya. Apa ada mitos atau fakta ini dokter ya? Kita masuk ke sesi mitos atau fakta. Jadi kayaknya tadi hampir semua udah dijawab sama dokter. HPV itu hanya menyerang perempuan, mitos atau fakta dokter? Tidak, karena bisa menyerang laki-laki dalam bentuk kanker penis, kanker anus, kanker tenggorokan, dan juga untuk yang versi jinaknya bisa kutil. Oke, jadi mitos ya. Jadi dia tidak hanya menyerang perempuan, tapi bisa juga menyerang laki-laki. Gitu. Nah, kemudian yang kedua dokter, mitos atau fakta jika sudah vaksin HPV tidak perlu pap smear lagi? Tidak betul, karena memang tetap screening tetap harus berjalan ya, karena tidak semua dari 14 itu masih bisa terinfeksi virus salah satunya Mas ya. Oke, jadi mitos ya. Jadi walaupun sudah vaksin HPV tetap perlu pap smear lagi karena itu tadi virusnya aja tuh ada 100 lebih yang terkait HPV ini sendiri menyebabkan kanker serviks saja hanya 14. Nah itu masih banyak virus yang lainnya. Oke. Mitos atau fakta dokter, kanker serviks selalu memiliki gejala sejak awal? Tidak betul karena apalagi seperti tadi diungkapkan bahwa prosesnya 10 tahunan lebih, 10-20 tahun, dan selama tahun-tahun awal itu tidak bergejala juga, dan itu bila di-screening lebih awal juga lebih bagus sih hasilnya. Nanti kita bisa bacakan hasilnya, nanti kita pertimbangkan yang terbaik untuk pasiennya. Oke, jadi mitos ya. Jadi dia itu kadang di awal nggak ada gejala. Jadi hanya bisa ketahuan dari screening itu saja. Oke, dokter lanjut. Mitos atau fakta? Wanita yang sudah menikah sebaiknya rutin melakukan screening. Jadi mungkin gini, mohon maaf ya. Screeningnya itu bukan berdasarkan menikah. Mungkin mohon maaf sekali. Screeningnya berdasarkan aktivitas seksual. Jadi pap smear itu memang kita mulai screening itu pada wanita itu memang begitu dimulainya hubungan seksual, karena ini kan melalui vagina ya. Jadi kita memang screeningnya itu setelah aktivitas seksual, setelah dimulainya aktivitas seksual. Sebelumnya tidak, karena memang tidak boleh dulu kan. Setelah itu baru kita screening, dan nanti seberapa sering kita screening itu tergantung nanti dari hasilnya tersebut gitu. Oke dokter, jadi wanita yang intinya sudah pernah berhubungan seksual ya dokter itu sebaiknya harus melakukan screening. Oke dokter lanjut, mitos atau fakta HPV pasti menyebabkan kanker? Enggak, belum tentu, karena banyakan yang menyebabkan kanker yang 14 tipe ganas, yang lainnya menyebabkan kutil atau bahkan tidak bergejala, jadi memang bisa dibersihkan sendiri oleh tubuhnya. Oke, jadi itu mitos ya. Jadi hanya HPV yang tipe ganas saja yang bisa menyebabkan kanker. Oke, kita lanjut. Mitos atau fakta perempuan muda juga bisa terinfeksi HPV? Bisa aja kan, tergantung dia pernah terinfeksi atau tidak. Begitu aktif secara seksual bisa terkenal, dan mungkin untuk saat ini usia memulai hubungan seksual semakin muda dan semakin muda. Oleh sebab itu memang betul sih untuk pemerintah memulai vaksinnya di sekolah sejak usia 9 tahun untuk memperluas cakupannya sebelum mulainya hubungan seksual. Oke dokter. Nah nih, mitos atau fakta lagi nih dokter. Menjaga pola hidup sehat itu bisa membantu menjaga daya tahan tubuh terhadap infeksi. Betul, jadi kuncinya dari tadi adalah meningkatkan gaya hidup yang sehat ya, jadi bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan baik,
Jadi sistem kekebalan tubuh dengan baik itu bisa membantu membersihkan infeksi HPV lebih cepat. Oke, berarti fakta ya dokter, menjaga pola hidup sehat itu bisa menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Dokter, sambil santai, minum dulu kita. Menarik banget ya dokter ya, obrolan kita hari ini ya. Soalnya ini menjadi hal yang mungkin wanita-wanita ini sangat takut ya. Dan gejalanya ini kan awal-awal nggak ketahuan. Jadi biasanya ketahuannya itu setelah sudah ganas ya dokter ya. Oke dokter, sekarang kita lanjut. Ini kayaknya sudah banyak nih dokter yang mau bertanya, sudah nggak sabar mau bertanya di medsos kita, di IG maupun di TikTok. Kita buka sesi tanya jawabnya di IG sama di TikTok. Oke. Jadi teman-teman, nah ini sudah ada beberapa pertanyaan nih dokter. Dokter, apakah benar vaksin HPV ini bisa menyebabkan kemandulan? Nah, ini mitos ya. Jadi gini, kita paham ya di era sosial media ini banyak informasi yang beredar yang kadang itu sulit dibedakan ya, sulit dibedakan. Tapi untuk yang ini itu vaksin HPV bisa menyebabkan kemandulan itu tidak betul. Karena vaksin HPV ini yang mengandung vaksin untuk HPV-nya aja. Jadi tidak ada bukti ilmiah yang mengaitkan vaksin HPV dengan kemandulan karena tidak berhubungan juga. Dan vaksin ini sudah digunakan oleh jutaan kali di seluruh dunia dan terus dipantau keamanannya. Justru dengan mencegah kanker serviks, vaksin ini membantu menjaga kesehatan kesuburan perempuan ini di masa depan. Karena memang masalahnya adalah pengobatan kanker serviks stadium lanjut ini sangat bisa berdampak pada organ reproduksi ke depannya. Jadi memang harus kita begitu aktif seksual, screening bila ketahuan ada sesuatu ya kita perketat screeningnya. Kalau masih negatif vaksin dan lebih bagus lagi vaksinnya sebelum dimulainya hubungan seksual tersebut. Oke. Nah dokter, dokter, berapa kali sih vaksin HPV itu ya? Vaksin HPV kan ada yang trivalen, kuadrivalen, sama nanovalen. Itu sama-sama diberikannya juga 3 kali. Bulan ini, bulan depan, dan bulan ke-6. Jadi berapapun usianya tetap sama ya dok ya pemberiannya ya 3 kali. Jadi 0, 1, 6 bulan. Oke. Nah dokter, banyak juga yang tanya kalau sudah pernah terkena HPV apakah masih boleh vaksin? Boleh, tergantung jenis yang boleh kok. Kan tadi seperti diungkap tadi, dia tidak terkenanya kan mungkin tidak semuanya ya. Jadi masih ada beberapa yang masih bisa kita lindungi lagi. Oke, gitu berarti masih tetap boleh vaksin ya dokter ya, nggak masalah ya gitu. Jadi nggak usah takut walaupun sudah pernah kena HPV, bukan berarti nggak boleh vaksin, malah tetap vaksin nggak masalah gitu. Nah, dokter kan kalau orang udah ngomongin kanker itu kan pasti orang berpikir kira-kira tuh kalau misalnya dari awal sudah ditemukan bisa disembuhkan nggak ya dokter kanker serviks itu? Kanker serviks ya. Kalau ditemukannya pada fase prakanker atau stadium awal, tingkat kesembuhannya sih lumayan tinggi, bahkan dengan lumayan tinggi. Cuman masalahnya untuk stadium selanjutnya itu sudah melibatkan pengobatan yang lebih kompleks ya. Jadi itu makanya kenapa screening rutin itu bukan sekedar anjuran ya. Itu benar-benar kita contoh seperti di luar negeri, mohon maaf, setiap ibu hamil yang datang untuk ANC itu di rumah sakit ya terutama, kita selalu lakukan pap smear. Ada pertemuan pertama dari wanita yang sedang hamil tersebut semua di pap smear bersih. Jadi di luar negeri bukan cuma ANC dengan lab
aja, tapi ada pap smear-nya sudahan untuk menangkap secara dini. Oh, berarti di luar negeri itu ibu hamil itu juga Di pap dilakukan pap smear. smear dulu ya, Dok? Oh, Pada pertemuan pertama sudah langsung pap smear kita. oh, oke, oke, oke. Karena ya untuk mendeteksi di awal ya, Dokter ya. Deteksi di awal. Oke, nah Dokter, kira-kira kalau seseorang itu memiliki resiko kanker serviks, apa saja sih yang untuk kebiasaan yang mampu menurunkan resiko kanker serviks itu? Contohnya tentu saja ya itu tentu saja ya saya mohon maaf sekali. Jadi kita tentu saja nomor satu ya praktik seksual yang aman ya, termasuk membatasi jumlah pasangan, menggunakan kondom, ya vaksin tentu saja juga vaksin HPV sesuai anjuran, screening rutin bila punya akses ke pap smear atau HPV DNA dilakukan, bila tidak minimal IVA test di fase 1. Dan juga tidak merokok, menjaga gaya hidup sehat gitu ya, melalui tentu saja makan dan minum yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga teratur. Olahraga ini dalam arti cukup berjalan kaki saja, itu sudah lumayan daripada tidak sama sekali. Dan segera memeriksakan diri tentu saja bila curiga adanya keputihan atau perdarahan tersebut. Oke, jadi sebenarnya penjagaan resiko awal itu sangat gampang ya, Dok, dengan pola gaya hidup sehat, tidak merokok, terus olahraga, kemudian screening rutin itu tadi, pap smear, dan bahkan sekarang itu vaksin HPV itu bukan merupakan vaksin yang sulit ya, Dokter. Bahkan kan anak umur 9 sampai 14 tahun saja sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi itu sangat gampang, dimanapun itu vaksin HPV itu dapat dijangkau oleh masyarakat. Oke, Dokter, nggak kerasa ya ini sudah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Saatnya kita coba lihat kita berinteraksi dengan teman-teman yang ada di IG Live dan juga di TikTok. Kalau misalnya teman Ematalk ada yang mau bertanya langsung, silakan kita buka sesi tanya jawabnya. Gitu. Jadi biar langsung nanti dijawab oleh ahlinya, Dr. Heni, spesialis obstetrik ginekologi Rumah Sakit EMA. Oh ya, dokter praktek di Rumah Sakit EMA itu setiap hari apa dan jam berapa? Ya, jadi saya praktek di Rumah Sakit EMA setiap hari Senin sampai Sabtu, Senin sampai Jumat dari jam 10 hingga jam 2 siang, Sabtu dari jam 9 hingga jam 12 siang. Oke, jadi teman Ematalk kalau mau ketemu Dokter Heni, mau konsultasi langsung terkait misalnya mengalami keluhan yang tadi mungkin disebutkan oleh Dokter Heni, keputihan, perdarahan, terus misalnya mau melakukan pemeriksaan pap smear, silakan bisa berkunjung ke Rumah Sakit EMA, bisa bertemu dengan Dokter Heni, ada dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dari jam 10 ya dokter, sampai jam 2 siang, kemudian di hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 12. Sampai jam 12. Jadi ada setiap hari dari Senin sampai Sabtu gitu. Nah, terus kalau misalnya yang mau vaksin HPV, Rumah Sakit EMA juga menyediakan promo paket vaksin HPV. Ada 2 ya dokter, kita punya HPV Gardasil 4 dan juga HPV Gardasil 9. Kalau mau lebih lanjut lagi, promonya harganya berapa? Bisa lihat di IG Rumah Sakit EMA Mojokerto. Oke dokter, sekarang ada yang pertanyaan dari IG. Dari Hayo Amanda. Dok, apakah untuk vaksin HPV harus di bawah 35 tahun? Karena kalau di atas 35 tahun, vaksin nggak bisa bekerja dengan efektif di bawah 50%. Apakah benar? Tidak betul, karena memang vaksin itu kan bekerjanya bukan tergantung usia ya. Jadi boleh tetap diberikan walaupun di atas 35 tahun, dan bila pasien sudah pernah berhubungan seksual, mohon di-screening lalu diberikan vaksin seperti pada umumnya. Oke. Berarti boleh ya dokter ya, maksudnya tidak memandang umur tadi ya. Dan tidak benar, nggak di bawah 30, tadi di atas 35 tahun, 50% itu tidak benar. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Ini mungkin selain dari IG, bisa juga dari live TikTok. Mungkin jika teman-teman Ematalk ada yang mau bertanya langsung
ke dokter spesialis kita, Dokter Heni, silakan. Oke, kita masih nunggu nih dokter. Masih banyak yang mau tanya ini dokter, sampai bingung mau nulis pertanyaannya apa, saking banyaknya ini yang mau bertanya. Soalnya menarik banget ya temanya ini tentang kanker serviks, pentingnya pencegahan daripada pengobatan. Soalnya kan kanker serviks ini merupakan kanker yang paling sering terkena wanita ya dokter, selain tumor mame. Kanker serviks ini kan juga salah satu kanker yang sangat ditakuti ya, dan menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi juga ya dokter ya, kayak gitu. Oke dokter, nah ini dari kolom IG ini ada yang bertanya, saya belum pernah pap smear di umur 36, apakah terlambat untuk pap smear? Nah, tidak ada kata terlambat. Saya sendiri pun menyarankan yang belum pernah pap smear sama sekali dan sudah mendekati menopause, paling nggak sekali aja pap smear sebelum menopause. Bila hasilnya clear, bersih, ya tidak perlu adanya screening lanjutan kecuali bila ada keluhan. Oke, jadi bila ada keluhan ya dokter baru pap smear. Oke. Kemudian ada pertanyaan dokter. Dokter, ada tanda-tanda keputihan yang bagaimana yang perlu diperiksakan? Ya, jadi keputihan yang perlu diperiksakan itu yang di luar bentuk. Jadi wanita pasti memproduksi cairan yang keluar dari vagina. Yang perlu diperiksakan bila warnanya berubah menjadi kuning, hijau, abu-abu, coklat, dan keluarnya lebih banyak, keluar terus-menerus, dan terdapat bau, dan terutama bila ditemani dengan nyeri ketika nyeri di perut, nyeri panggul, atau terutama ketika nyeri setelah berhubungan seksual. Oke, jadi tadi tanda keputihan, jadi Mbak Sabira ya, jadi tanda keputihan bagaimana dokter yang perlu diperiksakan? Tadi sudah terjawab ya, yang berbau, berubah warna ya dokter ya, itu yang perlu diperiksakan. Nah, kalau dokter ini, apakah tanda keputihan itu tanda awal HPV? Belum tentu, karena keputihan itu kan bisa keluar karena berbagai macam infeksi ya. Jadi kembali lagi, lebih bijaksana diperiksakan saja keputihannya, kita lihat penyebabnya apa. Nah, nanti dari situ langsung setelah bila penyebabnya infeksi disembuhkan, diikuti screening gitu. Oke, jadi buat Mbak Sabira mudah-mudahan menjawab ya pertanyaannya. Jadi tidak keputihan itu bukan merupakan tanda awal HPV, tapi yang penting harus screening dulu, screening awal gitu. Semoga menjawab ya untuk Mbak Sabira dan Hayu Amanda untuk pertanyaannya tadi. Mudah-mudahan dari Dokter Heni tadi sudah menjawab untuk pertanyaannya. Oke dokter, kita coba lihat di IG Live. Kira-kira ada yang mau bertanya kah? Dari teman-teman di IG atau di TikTok, silakan. Kita berikan kesempatan untuk bisa bertanya secara langsung dengan Dokter Heni, spesialis obstetri dan ginekologi Rumah Sakit EMA. Oke, dokter, tapi banyak gak kasusnya selama di Rumah Sakit EMA ini, kasus terkait kanker serviks? Banyak. Jadi terutama yang kemarin pasien yang saya temui adalah pasien yang datang dengan perdarahan di luar haid. Terus kita lakukan pemeriksaan, terdapat saat itu sudah terdapat benjolan yang sangat jelas. Benjolan yang sangat jelas sekali, kita lakukan biopsi, keluar hasilnya sudah kanker. Jadi kita sudah rujuk ke rumah sakit tipe A, yaitu Sutomo, untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Biasanya umur berapa dok rata-rata pasien yang kemarin ya? Itu umur 40 sama 60 kemarin itu. Sekitar umur segitu ya dok ya, 40 sampai 60. Oke dokter, ini di TikTok juga ternyata sudah banyak yang bertanya. Oke.
berapa bulan sekali kita sebaiknya periksa untuk menghindari kanker serviks? Jadi kembali lagi untuk pemeriksaan pertama kan diperiksa ya. Terus nanti kita akan lihat hasilnya ketika hasilnya negatif, positif, dan juga kondisi keluhannya ibunya, nanti itu akan kita lakukan tapi pemeriksaannya bukan beberapa bulan ya. Jadi Oke. kalau hasilnya itu seperti, mohon maaf kalau hasilnya umpama dari paling jelek itu adalah sudah ketahuan ada benjolan, itu kita langsung rujuk kan untuk penanganan lebih lanjut. Tapi yang sebelumnya atau lesi prakankernya tergantung hasil yang kita temukan. Kembali tadi yang saya jelaskan, kalau memang hasilnya lebih, contoh ya, hasilnya terdapat perubahan sepertiga dari seluruh mulut rahimnya, itu kita sudah harus mengulangnya dalam waktu 6 sampai 12 bulan. Tapi kalau memang hasilnya normal mungkin bisa diulang 3 sampai 5 tahun sekali, tergantung hasilnya. Ya, berarti nggak harus tiap bulan ya, tapi Enggak. 6 bulan. Kalau memang ke arah sudah keganasan ya 6 bulan. Oke, dokter. Waduh, banyak ini dokter yang mau bertanya. Saya sampai bingung. Oh, masih dari yang sama dokter. Jadi dari Ibu Sabira, efek KB itu juga bisa memicu keputihan kah dok? Enggak sih. Keputihan itu lebih kepada infeksi atau gejala penyakit lainnya, tapi bukan KB itu. Jadi mekanisme kerjanya dia itu menyebabkan penipisan dari dinding rahimnya ya, sehingga dinding rahimnya itu tidak bisa untuk bayinya gitu. Jadi memang dan disertai dia pasti tidak akan menstruasi kalau yang KB suntik ya kita ngomong ya. Jadi desi 2-nya itu dibikin tipis, jadi dia tidak bisa hamil dan tidak bisa menstruasi, paling mentok adalah cuman ngeflek-ngeflek aja kadang-kadang gitu. Iya, Nah, iya. Oke, jadi tidak ya dok, tidak mhm, menyebabkan keputihan ya. mhm. Gitu. Semoga menjawab ya, Bu Sabira ini aktif sekali dia bertanya karena menarik sekali dok. Dan bahkan ada yang bertanya di luar eh, tentang kanker serviks. Gak apa-apa ya dokter kita Iya, jawab iya. ya. Ada yang bertanya dari Ibu Eka Dewi 474. Dulu KB suntik 3 bulan, saya nggak datang bulan sama sekali. Sekarang KB alami, alhamdulillah lancar mens. Itu kenapa ya dok? KB suntik 3 bulan kok nggak bisa mens? Hampir sama pertanyaannya Iya, sepertinya. jadi yang tadi saya jelaskan, Mm-mm. jadi tugas KB itu membuat desi 2 atau dinding rahimnya itu tipis gitu. Jadi, lah menstruasi itu berasal dari dinding rahim yang ini yang rontok. Nah, otomatis bila dia itu tipis, ya kan, otomatis tidak ada yang bisa keluar, Keluar. cuman ngeflek-ngeflek paling kenceng, coklat-coklat kadang-kadang, terutama di hari-hari di mana dia seharusnya menstruasi, itu aja. Jadi kalau KB alami, tentu saja menstruasinya normal karena sudah kembali tebal lagi desi 2-nya atau dinding rahimnya udah tebal lagi. Oke, baik dokter. Wah ini kalau ada yang mau bertanya selain kanker serviks boleh ya dokter ya. Jadi teman Emato kalau ada yang mau bertanya di IG atau di TikTok selain terkait kanker serviks silakan kita buka sesinya untuk ngobrol santai. Namanya sih juga ngobrol santai ya. Jadi kalau mau tanya selain kanker serviks boleh dibantu dijawab oleh dokter Heni. Apakah masih ada yang bertanya kira-kira? Iya dokter, pasti terkait kanker serviks, terkait obstetri dan ginekologi ini pasti banyak yang mau bertanya dokter ya. Sampai bingung kayaknya mau nulis pertanyaannya ini karena saking banyaknya. Oke, jadi teman-teman sampai bingung ini selain kanker serviks mungkin tadi sudah banyak dijelaskan sama dokter dari sesi kita tanya jawab terkait gejala awal, terkait kanker serviks itu apa, terkait HPV itu apa, terkait gold standar pemeriksaan awalnya itu apa saja. Jadi mungkin tadi sudah terjawab semua dari sesi kita ngobrol-ngobrol santai ini ya dokter. Oke teman-teman Ematok, jika ada yang masih mau bertanya boleh dokter silakan minum dulu kita supaya lebih santai lagi.
Oke. Wah, langsung ada yang bertanya, dokter. Ini, dok, kalau diagnosa PCOS, apakah bisa resiko tinggi untuk terkena kanker serviks? Gimana, dokter? Untuk polisistik resiko tingginya bukan kanker serviks, kanker endometrium. Kenapa beda? Karena pada polisistik itu kan telurnya tidak matang ya. Jadi tidak terjadinya ovulasi sehingga endometrium atau dinding rahimnya itu makin lama makin tebal, makin tebal, makin tebal, makin tebal. Dan itu yang tebal itu yang kita takutkan karena tebal itu bisa berubah lama kelamaan bila tebal terus dia pada sebagian memang resiko untuk berubah menjadi kanker endometriumnya lebih tinggi. Terutama masalah pada polisistik adalah pasiennya, mohon maaf ya, kebanyakan BMI-nya tinggi, berat body mass index-nya tinggi sehingga meningkatkan estrogennya lebih tinggi lagi, endometriumnya lebih tebal lagi, dan tidak pernah dikeluarkan karena tidak terjadi ovulasi lagi. Kenapa harus ada ovulasi? Harus ada ovulasi untuk menjadikan luruh ini dindingnya. Lah dindingnya tidak pernah diganti tebal. Akhirnya dia bisa berubah menjadi yang namanya hiperplasi. Hiperplasi mungkin yang awal masih yang simpel. Lama-lama dia bukan cuma simpel tapi sudah kompleks dan bersama dengan perubahan inti. Kalau itu terus selanjutnya bila tidak tertangani juga, selanjutnya adalah kanker endometrium. Oh, Jadi bukan kanker serviks ya, dokter, tapi malah lebih ke arah kanker endometrium. Baik, semoga menjawab ya. Dari teman di IG Live. Dok, selanjutnya nih ada lagi yang mau bertanya. Oh ya, dok, pernah dengar apakah KBMOW potong bisa hamil lagi kah, dok? Nyambung lagi gitu. Gak bisa ya, Gak dokter? bisa kalau kita udah potong bener, udah kita ngomong kita potong ya itu dua tabungnya itu sudah dipotong bener, nggak ada ya yang enggak sih. Nah, dan kalau yang mungkin masih bisa, mungkin maksudnya yang cuman diklip atau yang cuman diikat. Nah, itu kan masih apakah klipnya itu atau ikatannya. Tapi selama kami bekerja sebagai spesialis, kita pasti bekerja dengan kehati-hatian dan kita cek betul-betul MOI-nya itu. Dan kalau potong ya sudah, berarti sudah habis. Sudah habis, berarti tidak bisa ya, dari pengalaman dokter Henny juga selama ini tidak bisa ya karena sudah dipotong ya dokter ya, dan tidak bisa nyambung lagi seperti itu ya. Kalau ingin hamil lagi juga tidak bisa disambung lagi. Bisa disambung lagi. Oke dokter. Oke, ini ada pertanyaan di IG. Apakah di rumah sakit EMA bisa vasektomi, dok? Wah, ini ranahnya sudah ke bisa urologi ya, dokter ya? Saya tanya uro bisa. Oke, jadi itu ranahnya ke dokter spesialis urologi kita. Oke, masih adakah yang mau bertanya teman-teman EMA Talk dari IG maupun TikTok? Sepertinya sudah terjawab semua, baik di tadi sesi sharing ngobrol asik kita kayaknya, dok. Jadi kayaknya sudah cukup jelas teman-teman ya. Semoga apa yang kita obrolin santai tadi, namanya ngobrol santai, tapi mudah-mudahan tetap bermanfaat buat teman-teman semuanya, teman-teman Ematalk. Oke, kayaknya sudah tidak ada yang bertanya lagi ya dokter di IG maupun di juga sesi live TikTok kita. Oke. Dokter, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya untuk kita bersama ngobrol santai di sini terkait HPV dan juga kanker serviks, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Dokter, kira-kira ini ada pesan nggak untuk teman-teman semua, teman-teman Ematalk, untuk seluruh perempuan di Indonesia terkait kanker serviks dan pentingnya pencegahan? Oke, jadi pentingnya untuk kanker serviks itu sendiri bisa dicegah dengan vaksin. Nah,
Untuk vaksin mungkin sudah dibantu oleh pemerintah, namun bagi yang belum mendapatkan dan sudah usia dewasa namun belum pernah berhubungan seksual, jangan ragu untuk berinvestasi pada vaksin karena betul-betul mencegah lebih baik daripada mengobati, karena mengobati itu banyak sekali masalahnya, mencegah itu lebih baik, benar. Dan pada wanita yang sudah menikah pun, tolong investasi pada screening pap smear ini. Saya jamin tidak akan merasa rugi karena kesehatan ini adalah modal kita untuk hidup sehat ini. Jadi jangan ragu untuk investasi dalam bentuk screening kesehatan maupun untuk vaksin, itu sangat bermanfaat sekali. Oke deh, jadi jangan takut untuk investasi untuk vaksin HPV dan juga untuk screening awal pap smear. Dan jangan juga lupa untuk ingat bahwa Rumah Sakit EMA sudah memiliki vaksin HPV ya dokter, dan juga ada pap smear. Silakan dicek di IG kami terkait update-update promo dan juga update-update layanan terbaru dari Rumah Sakit EMA yang mungkin dibutuhkan oleh teman-teman Ematalk. Oke dokter, terima kasih banyak kepada Dokter Heni, spesialis obstetri dan ginekologi atas edukasi yang sangat bermanfaat hari ini. Semoga podcast ini dapat meningkatkan kesadaran kita semua bahwa kanker serviks adalah penyakit yang dapat dicegah melalui vaksin, screening rutin, dan juga deteksi dini. Jangan menunggu muncul gejala, sayangi diri Anda dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Bagi sahabat Ematalk yang ingin berkonsultasi mengenai vaksin HPV, pap smear, dan EVA test atau kesehatan reproduksi lainnya, silakan datang ke Rumah Sakit EMA Mojokerto. Rumah Sakit EMA, kesehatan Anda, kepedulian kami. Terima kasih.